Dua di depan. Dua ada masih ada 3. Oh iya. Terakhir itu yang saya hubungi karena untuk besok aja sih, cuma kegiatan nggak banyak-banyak. Padahal kalau kayaknya yang sibuk bapaknya deh. Gini. Orang geser kan? Yes. Yes, dulu. Dan kalau baru Ya, lagi. Nah, oh, masih ada. Kita gini. Balik. HP mati ya? Iya, Pak. Cek polisi, Pak. Cek sound. Lagi, Pak. Oke. Pak. Cek sound. Oke, Cek sound. standby semua. Tenang semua. Mbak, teleprompter siap. Oke, standby.
5, 4, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga besok pagi insya Allah secara serentak kita akan memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober tahun 2014. Di samping telah mempersatukan kita sebagai bangsa dan negara, Pancasila memperkuat sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat kita. Nilai-nilai Pancasila telah membuat masyarakat kita semakin matang dalam kehidupan politik dan berdemokrasi, sebagaimana telah kita tampilkan dalam pemilu beberapa waktu yang lalu. Hal ini juga sekaligus menepis seolah-olah Pancasila kurang memperoleh perhatian bersama sejak reformasi 1998. Oleh sebab itu, tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2014 ini adalah penguatan nilai-nilai Pancasila untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Kenyataan sosial politik ini harus dikasih para pemirsa, sudah kepanjangan itu. Tapi bangsa dan setanah air yang saya cintai. Oleh sebab itu, tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2014 ini adalah penguatan nilai-nilai Pancasila untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Para pemirsa TVRI dan pendengar RRI yang saya hormati, kenyataan sosial politik seperti ini sudah seharusnya semakin meneguhkan sikap kita bahwa Pancasila adalah sumber nilai dan jati diri bangsa. Atau Ulang dari yang awal lagi. Ya. Semakin meneguhkan sikap kita bahwa Pancasila adalah sumber nilai jati diri bangsa kita, sekaligus sebagai fondasi negara kita. Sebagai falsafah negara, Pancasila menjadi acuan kita dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, salah satu fenomena dalam era globalisasi adalah terjadinya lintas batas nilai-nilai antar bangsa, bahkan antar komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat yang lebih kecil. Di antara nilai atau faham yang melintas batas itu adalah nilai atau faham radikalisme. Faham ini karakter dasarnya adalah selalu merasa yang paling benar sendiri. Sudah tentu radikalisme dan faham sejenis lainnya sangatlah bertentangan dengan Pancasila yang sangat menghormati dan menghargai kebinekaan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan harus terus memperkuat Pancasila yang telah memungkinkan kita untuk hidup berdampingan dengan siapa saja yang berbeda latar belakang agama, suku, ras, adat istiadat dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekaligus kita harus mengikis benih dan tumbuhnya nilai atau faham radikalisme dan sejenisnya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, kita semua tentu ingin membangun bangsa yang berperadaban unggul, yang salah satu cirinya adalah bangsa yang mampu menunjukkan karakter dan jati dirinya tanpa harus kehilangan kesempatan dan kemampuan untuk berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain. Sekaligus kita harus mampu mengaktualisasikan makna yang dikandung Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, Pancasila menjadi sistem nilai yang hidup. Untuk itu,
kita harus terus-menerus menumbuh kembangkan nilai-nilai Pancasila kepada semua generasi, utamanya para generasi penerus bangsa yang kita cintai. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan sistem yang bisa melakukannya secara efektif, karena melalui sistem pendidikan apa nanya? Headset. Ada headset, Pak. Suaranya. Iya. Nah, berdiri aja mas, berdiri aja. Kan 7 menit cuma. Coba dari awal mas. Ya. Putus. RRI nggak musik lagi. Udah. Oh, oke. Oke. Cek sound. Cek sound. Posisi. Sebentar. Cek sound, Pak. Cek sound. Cek sound. Oke. Oke. Oke, Mas dulu ya. Posisi oke. Iya. Langsung aja. Oke sudah. Sebentar, Pak. Minum ya. Cek Iya, sound. oke. Oke. Bentar, Pak ya. Standby semua. Nah, Standby. HP masih di off. Bisa ya? Oke, Pak. Standby. 5, 4, 3. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, salah satu fenomena dalam era globalisasi adalah terjadinya lintas batas nilai-nilai antar bangsa, bahkan antar komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat yang lebih kecil.
Di antara nilai atau faham yang melintas batas itu adalah nilai atau faham radikalisme. Faham ini karakter dasarnya adalah selalu merasa yang paling benar sendiri dan mengabaikan hak-hak dasar orang lain. Sudah tentu, radikalisme dan faham sejenis lainnya sangatlah bertentangan dengan Pancasila yang sangat menghormati dan menghargai kebinekaan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan terus memperkuat Pancasila yang telah menunjukkan dan memungkinkan kita untuk hidup berdampingan secara damai, harmonis, dan penuh toleransi dengan siapa saja, meskipun berbeda latar belakang agama, suku, ras, adat dan istiadat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cut. Belum selesai. Oh, kebetulan Pak, sama Bapak sebentar kurang. Oke ya? Ya. Dari awal Pak ya? Ya, sampai satu frase lah, satu Ya. apa? Sampai habis. Habis Pak ya? Oke, standby. 5, 4. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, salah satu fenomena dalam era globalisasi adalah terjadinya lintas batas nilai-nilai antar bangsa, bahkan antar kelompok komunitas masyarakat yang lebih kecil. Di antara nilai atau paham yang melintas batas itu, Keselip Pak, ya, keselip Bapak tadi. oh, Mau minum dulu Pak? Enggak? enggak, ya. Oke, ulang ya Mas semua. Standby. 5, 4, 3. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, salah satu fenomena dalam era globalisasi adalah terjadinya lintas batas nilai-nilai antar bangsa, bahkan antar komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat yang lebih kecil. Di antara nilai atau faham yang melintas batas itu adalah nilai atau faham radikalisme. Faham ini karakter dasarnya adalah selalu merasa yang paling benar sendiri dan mengabaikan hak-hak dasar orang lain. Sudah tentu, radikalisme dan faham sejenis lainnya sangatlah bertentangan dengan nilai Pancasila yang sangat menghormati dan menghargai kebinekaan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan terus memperkuat Pancasila yang telah menunjukkan dan memungkinkan kita hidup berdampingan secara damai, harmonis, dan penuh toleransi dengan siapa saja, meskipun berbeda latar belakang agama, suku, ras, adat istiadat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekaligus kita harus terus mengikis benih dan tumbuhnya nilai atau faham radikalisme dan sejenisnya. Cut. Oke, itu aja. Oke, yang belakang itu tadi aja. Setengah 6 ya. Oke, sudah bisa dirigasi. Ya. Terima kasih. Oke Pak. Sudah bisa dirigasi. Ringkas ringkas. Sudah bisa dirigasi. Sudah bisa dirigasi. Ringkas ringkas. Sudah bisa dirigasi.
kita